Mendengar tugas yang diamanatkan kepadanya, sekejap Rangkut kemudian tergetar hatinya. Namun sesaat kemudian ia memantapkan hatinya untuk menerima tugas yang berat tersebut. "Baik, Kanjeng Adipati," jawab Rangkut dengan suara yang bergetar. "Dulu, Sunan Prawoto membunuh Romo menggunakan keris Kiai Setan Kober. Kini, ia akan mati juga oleh keris yang sama," kata Adipati Jipang. Aryo Penangsang kemudian mencabut keris Kiai Setan Kober yang masih terselip di lambung kirinya. Kemudian ia memberikan keris pusaka itu kepada Rangkut. Dan dengan kedua tangan yang gemetar, Rangkut pun menerima keris pusaka sifat kandel Kadipaten Jipang itu. Jantung Rangkut masih terasa berdebar. Kedua tangannya yang memegang keris pusaka itu juga gemetar. Dan ia pun terkejut ketika Aryo Penangsang kemudian berkata, "Kalau kau takut menerima tugas membunuh Sunan Prawoto, kau dapat mengembalikan keris itu kepadaku, Rangkut." "Saya tidak takut, Kanjeng Adipati. Akan saya bunuh Sunan Prawoto yang pengecut itu dengan keris pusaka ini," kata Rangkut masih dengan suara yang bergetar. "Bagus. Besok pagi berangkatlah ke pesanggeran Prawoto bersama 2 orang prajurit Sanding Jipang. Sentiko dawuh, Kanjeng Adipati. Setelah dari sini, kau bisa langsung mencari 2 orang prajurit Sandi yang akan berangkat bersamamu besok pagi, Rangkut," kata Aryo Penangsang. "Sentiko dawuh, Kanjeng Adipati." Paman Mataun, Patih Mataun pun kemudian menggeser duduknya, lalu kemudian maju ke depan. "Aku akan membersihkan diri dan akan beristirahat dulu," kata Aryo Penangsang. "Silakan, Kanjeng Adipati," kata Ki Patih Mataun. Aryo Penangsang pun kemudian bangkit berdiri, lalu berjalan menuju ke Pakiwan, membersihkan dirinya setelah sehari penuh berkuda dari Kudus ke Jipang. Malam itu juga, Rangkut segera menghubungi 2 orang prajurit Sandi yang besok pagi akan diajaknya ikut berangkat ke pesanggeran Prawoto. "Kita berangkat pagi hari pada saat matahari terbit, supaya kita bisa sampai di pesanggeran Prawoto tidak terlalu gelap," kata Rangkut kepada 2 orang prajurit Sandi Jipang. "Baik, Ki Rangkut," kata prajurit Sandi itu. Malam yang dingin, suasana sepi kini menyelimuti dalam Kadipaten Jipang. Hanya suara jangkrik yang masih terdengar tanpa henti, dan kadang-kadang diselingi oleh suara kepak sayap kelelawar yang sedang mencari makan di pohon jambu. Ketika dari jauh terdengar sayup-sayup suara kentongan, seorang prajurit Jipang yang bertugas di pendopo kemudian bangkit berdiri, dan ia pun kemudian juga memukul kentongan yang terletak di sudut pendopo dengan keras. Semakin lama, irama kentongan itu semakin cepat, kemudian melambat lagi, dan setelah itu kentongan pun berhenti. "Doromulo, sudah tengah malam," kata seorang nenek yang sedang berbaring sambil mendekap cucunya yang sedang tidur nyenyak di sampingnya, yang rumahnya tidak jauh dari dalam kadipaten. Ketika kegelapan malam hampir sudah berakhir, suara kokok ayam jantan pun kini telah terdengar bersautan, diselingi kicau burung yang riang menyambut datangnya pagi. Matahari baru berjarak sejengkal di atas cakrawala sebelah timur. Ketika itu, 3 ekor kuda berlari meninggalkan halaman Kadipaten Jipang menuju ke arah utara.
Penunggang kuda yang berlari paling depan, salah seorang kepercayaan Aryo Penangsang yang menjadi pemimpin prajurit Jipang, yaitu Rangkut, yang sedang mengemban tugas berat dari Adipati Jipang, yaitu membunuh Sultan Demak di Pesanggerahan Prawoto. Rangkut pun berbesar hati. Semangatnya bertambah tinggi. Adipati Jipang telah memberinya bekal yang cukup untuk melaksanakan tugas itu. Ia pun juga telah membawa sebuah pusaka sifat kandel Kadipaten Jipang, yaitu keris Kiai Setan Kober. Dengan menggunakan tangan kanannya, Rangkut meraba lambung sebelah kirinya, dan tangannya pun kini menyentuh warongko keris yang edapi-edapi, keris yang telah diselipkan di lambung depan lalu ditutupi dengan ujung bajunya. Ternyata aku diperintahkan untuk membawa keris Kiai Setan Kober, dan tugasku hanya menggores tubuh Sunan Prawoto yang matanya buta itu dengan keris pusaka ini. Cukup dengan sebuah goresan kecil, kata Rangkut dalam hatinya, dan ketika tangannya menyentuh warongko keris Kiai Setan Kober, hati Rangkut pun menjadi tenang. Tidak seorang pun yang masih bisa bertahan hidup apabila tubuhnya telah tergores keris Kiai Setan Kober ini, meskipun goresan itu hanya seujung rambut, desis Rangkut. Angin dingin yang menerpa wajahnya tidak dihiraukannya. Kudanya kini masih tetap berlari, meninggalkan debu-debu yang berterbangan di belakangnya. 2 ekor kuda lainnya dengan 2 orang petugas sandi yang berada di punggungnya berurutan berpacu di belakang Rangkut. 3 buah bungkusan tergantung di sisi pelana kuda mereka. Bungkusan yang berisi perbekalan dan keperluan mereka selama menjalankan tugas di Pesanggerahan Prawoto. Beberapa sungai kecil kini telah dilewati. Beberapa bulak yang panjang juga dengan mudah mereka lampaui. Sejenak kemudian, mereka kemudian memasuki sebuah hutan tipis jauh di sebelah utara Jipang Panolan. Meskipun ketika kuda itu tidak bisa berlari kencang di dalam hutan yang tidak begitu lebat itu, tetapi jalan yang sudah terbuka memudahkan ketiga kuda itu untuk terus berjalan menuju ke arah utara. Ketika matahari hampir berada di puncak langit, mereka bertiga telah jauh meninggalkan hutan di sebelah utara Jipang, dan mereka pun kini telah menempuh lebih dari setengah perjalanan. "Gendon, kita beristirahat di depan di bawah pohon waru itu," kata Rangkut kepada salah seorang prajurit sandi. "Baik, Ki," kata salah seorang dari mereka yang berbadan agak gemuk yang dipanggil dengan sebutan Gendon. "Ki Rangkut, kuda-kuda kita perlu minum," kata prajurit sandi yang seorang lagi yang bertubuh agak kurus. "Ya, di dekat pohon waru itu ada juga sungai kecil yang melintang di jalan. Nanti kuda-kuda kita bisa diberi minum di sana." "Baik, Ki," jawab Ranu sambil terus menjalankan kudanya menuju sebatang pohon waru yang berdaun rindang. Ketika orang Jipang itu telah sampai di bawah pohon waru, lalu mereka pun berhenti dan beristirahat duduk di bawah pohon waru yang tumbuh di pinggir jalan itu. Ketika bungkusan yang berisi bekal makanan telah dibuka, maka Ranu segera mengambil nasi dan sayur kacang panjang, diletakkannya di atas daun pisang, lalu ia pun segera memakannya dengan lahap. "Makanmu banyak sekali, Ranu. Kenapa badanmu tidak dapat gemuk?" tanya Gendon yang mengambil daun pisang, lalu ia pun juga membuat sebuah pincuk. Ranu tidak menjawab. Ia tidak menghiraukan pertanyaan Gendon, mulutnya masih penuh berisi dengan nasi. "Kalau Ki Rangkut nanti malam tidak bisa masuk ke kamar Sunan Prawoto, saya bisa membuatkan jalan masuk untuknya. Nanti saya akan gangsir di rumah itu," kata Gendon sambil tangannya mengambil nasi lagi. "Kau bisa membuat lubang gangsiran, Gendon?"
Tanya Rangkut. Bisa Ki, jawab Gendon malu-malu. Gangsir, itu memang pekerjaan Gendon Ki, kata Ranu sambil tertawa. Itu waktu dulu Ki Rangkut, dulu sebelum saya menjadi prajurit. Tetapi sekarang pekerjaan lama itu sudah saya tinggalkan, kata Gendon. Dari daerah mana saja dulu kau pernah mencuri, Gendon? Tanya Rangkut. Jauh Ki, sepanjang pantai utara, mulai dari Demak sampai Tuban, kata Gendon. Gendon, kau bisa membuka pintu yang selarak kayu dari dalam? Tanya Rangkut. Kadang-kadang saya bisa Ki, tetapi kadang-kadang juga gagal, kata Gendon. Baik, kau nanti ikut masuk ke ruang dalam. Tugasmu adalah membuka pintu kamar Sunan Prawoto, kata Rangkut. Baik Ki, kata Gendon. Mereka bertiga masih melanjutkan makan mereka, menghabiskan bekal yang mereka bawa, dan setelah itu mereka pun memberi minum 3 ekor kuda mereka yang kehausan. Tidak lama kemudian, setelah mereka beristirahat sejenak, ketiga kuda itu telah kembali berpacu menuju ke arah utara, menuju ke hutan Prawoto. Matahari masih memancarkan panasnya sambil perlahan-lahan bergeser ke arah barat. Dan ketika matahari sudah mendekati Cakrawala, mereka pun hampir sampai di pinggir hutan Prawoto. Kita terus masuk sedikit ke hutan Prawoto, kata Rangkut, dan ketika senja menjelang, mereka pun telah sampai di hutan Prawoto. Kita cari tempat yang agak terlindung untuk menyimpan kuda-kuda kita, kata Rangkut. Mereka pun kemudian agak masuk sedikit ke dalam hutan Prawoto untuk menyembunyikan 3 kuda mereka. Setelah mendapatkan sebuah tempat yang terlindung di balik pohon, maka mereka pun lalu mengikat tali kendali kuda pada sebatang cabang pohon. Setelah itu, mereka bertiga kemudian mengganti pakaian yang mereka kenakan dengan pakaian yang berwarna hitam. Setelah memakai pakaian yang berwarna hitam, Gendon lalu membuka bungkusan miliknya dan mengambil beberapa buah besi berbentuk pipih yang ujungnya seperti pengawit, serta mengambil beberapa peralatan yang lain. Kau bawa apa itu, Gendon? Tanya Ki Rangkut. Gendon tersenyum. Ia pun memasukkan beberapa peralatannya dalam ikat pinggang yang lebar. Peralatan untuk membuka pintu kamar Sunan Prawoto sudah saya siapkan, Ki, kata Gendon. Rangkut tidak berkata apapun. Ia kemudian berjalan menuju pesanggeran Prawoto yang sudah tidak begitu jauh lagi, diikuti oleh kedua orang prajurit Sandi Jipang. Kita berhenti di sini dulu. Kita tunggu sampai hari menjadi gelap, kata Rangkut. Kemudian mereka bertiga pun duduk di tempat yang agak terlindung, menunggu gelap malam yang sebentar lagi akan menyelimuti pesanggeran Prawoto. Saat itu langit terlihat gelap. Bulan pun sama sekali tidak terlihat ketika 3 sosok tubuh berpakaian serba hitam itu mengendap-endap menuju ke pesanggeran Prawoto. Ketika dilihatnya sebuah tempat yang agak gelap, mereka kemudian berhenti di samping gerumbul pohon di dekat pagar pesanggeran Prawoto. Hati-hati, ada beberapa prajurit Wirotamtomo di sana, bisik Rangkut kepada kedua orang prajurit Sandi Jipang sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah pendopo. Kedua temannya menganggukkan kepala. Mereka pun melihat juga ada beberapa prajurit Wirotamtomo yang masih berada di pendopo. Kita tunggu di sini dulu sampai nanti wayah sepi wong, kata Rangkut. Baik Ki, sahut Gendon, dan beberapa saat kemudian ia pun menggeremeng. Di sini nyamuknya banyak. Prajurit Sandi Jipang yang seorang lagi, yaitu Ranu,
melihat ke arah Gendon yang menggeremeng, tetapi ia tidak berkata apapun juga. Rangkut kemudian mengambil sebuah batu sebesar telur ayam yang terletak di dekat kakinya. Kemudian batu itu pun diberikan kepada Ranu. "Bawalah Ranu, nanti batu ini akan ada gunanya," kata Rangkut. Tanpa berkata apapun, Ranu menerima batu itu, tetapi kembali pandangannya tertuju ke arah para prajurit Wirotamtomo yang masih berada di pendopo. Rangkut menajamkan pandangan matanya. Di pendopo dilihatnya pula 4 orang prajurit Wirotamtomo yang sedang berjaga. Gendon dan Ranu juga melihat ke arah pendopo. Perhatiannya tertuju pula pada para prajurit Wirotamtomo yang menjaga pesanggrahan Prawoto. "Yang berjaga ada 4 orang prajurit, Ki," kata Gendon. "Terlalu sedikit. Hanya ada 4 orang prajurit Wirotamtomo yang berjaga di sini. Pasti di halaman belakang masih ada beberapa orang prajurit Wirotamtomo lainnya," bisik Rangkut kepada kedua temannya. Gendon dan Ranu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa saat mereka juga hanya berdiam diri. "Sebentar lagi," kata Ranu. "Ya, kita harus sabar. Kita tunggu nanti sampai para prajurit Wirotamtomo itu nganglang," kata Rangkut, dan kedua orang temannya itu pun terdiam. Rangkut masih memandang tajam ke arah pendopo. 4 orang prajurit Wirotamtomo masih terlihat duduk-duduk di pendopo, dan ketika tangan Rangkut menyentuh hulu keris pusaka keris Kiai Setan Kober yang masih terselip di lambungnya, maka keberaniannya menjadi bertambah berlipat ganda. "Bukan salahku kalau 4 orang prajurit Wirotamtomo itu harus mati terkena keris Kiai Setan Kober," kata Rangkut dalam hatinya. "Aku harus mampu menggores tubuh Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober ini," kata Rangkut dalam hatinya. Lalu ia pun berkata perlahan-lahan, "Gendon, kita nanti akan masuk dan membuka pintu kamar yang paling besar itu. Itu adalah kamar Sunan Prawoto." "Baik, Ki," jawab Gendon. "Itu tugasmu untuk membuka pintu, Gendon." "Baik." Beberapa saat kemudian Rangkut melihat ke arah sekelilingnya yang agak gelap. Hanya di pendopo saja terlihat seberkas nyala api minyak yang kecil, tidak cukup untuk menerangi halaman di sekitarnya. "Sekarang sudah wayah sepi wong. Kita bersiap untuk masuk. Kita tunggu sampai para prajurit Wirotamtomo itu berangkat nganglang," kata Rangkut. "Ranu, kalau aku sudah berada di samping pendopo, kau lempar batu itu ke arah gerbang," kata Ki Rangkut. "Baik, Ki," jawab Ranu. "Kau tahu maksudku menyuruh kau melempar batu ke arah regol, Ranu?" tanya Rangkut. "Ya, saya tahu, Ki. Sementara itu, di dalam salah satu kamar di pesanggrahan Prawoto, Sultan Demak bersama Kanjeng Prameswari yang dulu disebut juga sebagai Ratu Prawoto masih belum tertidur. Mereka masih berkumpul dengan putra laki-laki mereka, yaitu Pangeran Pangiri yang telah berusia hampir 5 warsa. Mereka bertiga bermain-main di atas dipan berukir. Sedangkan tidak jauh dari tempat Sunan Prawoto tersimpan keris pusakanya, yaitu keris pusaka Kiai Pedok yang disimpan di blawong yang menempel di dinding. Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari beserta Pangeran Pangiri yang belum merasa mengantuk masih bergurau. Mereka tidak menyadari kalau di luar pagar pesanggrahan 3 orang Jipang sedang berusaha untuk dapat masuk ke dalam kamar di pesanggrahan Prawoto. Saat itu di luar pagar, Ki Rangkut masih sabar menunggu datangnya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam ruang dalam pesanggrahan. Ki Rangkut kemudian mengambil 2 lembar kain yang berwarna hitam yang berukuran 4 jengkal, lalu bersama Gendon, kain itu dipakai untuk menutupi wajah mereka. Ketika Rangkut melihat 2 orang prajurit Wirotamtomo yang ada di pendopo telah berdiri,
maka ia pun kemudian bersiap untuk masuk ke dalam pesanggrahan. Gendon, kita bersiap masuk ke halaman. Kau harus bisa melompati pagar ini, kata Ki Rangkut. Baik Ki, kata Gendon sambil menganggukkan kepalanya. Ranu, kalau aku sudah berada di dekat pintu, kau lempar batu itu ke arah pintu gerbang, perintah Rangkut. Baik, kata Ranu sambil menimang-nimang batu pemberian Ki Rangkut. Dua orang prajurit Wiro Tamtomo kini telah berjalan. Mereka berdua berjalan nganglang mengitari halaman pesanggrahan. Dua orang prajurit Demak yang nganglang itu telah lewat di depan Rangkut, dan mereka berdua terus berjalan menuju ke halaman belakang. Ki Rangkut bergerak cepat. Ia pun kini segera melompati pagar bersama Gendon, dan sesaat kemudian mereka berdua telah berdiri di kegelapan di dekat dengan pendopo. Pakaian keduanya yang berwarna hitam sangat membantu gerak-gerik mereka, sehingga mereka tidak terlihat di dalam gelapnya malam. Dua orang prajurit Wiro Tamtomo yang masih berjaga di pendopo terkejut ketika di dekat regol terdengar suara kemrosak dari arah gerumbul. Dan dengan sikap, kedua orang prajurit itu turun dari pendopo. Perhatiannya kemudian tertuju ke arah regol. Dan dalam waktu yang sekejap, waktu itu telah digunakan oleh Rangkut dengan sebaik-baiknya. Selagi perhatian dua orang prajurit itu tertuju ke arah regol, maka dengan cepat kedua orang Jepang itu masuk ke ruang dalam. Dua orang prajurit Wiro Tamtomo yang menghadap ke arah regol telah bersiaga. Keduanya kini telah mencabut pedang pendeknya. Kau pergilah ke sana. Lihat apa yang telah terjadi di dekat regol. Biar aku yang menjaga di sini, kata salah seorang prajurit Wiro Tamtomo sambil menunjuk ke arah regol. Baik Ki Lurah, kata prajurit yang berada di halaman. Prajurit itu pun kemudian berjalan dan memeriksa di sekitar pintu regol, mencari ke sana kemari. Pedang pendeknya pun kini telah digenggam erat, tanda bahwa ia bersiaga penuh untuk menghadapi penyerang yang mungkin berada di dalam kegelapan. Sementara itu, dua orang prajurit Wiro Tamtomo yang sedang bertugas di ruang dalam, yang sedang duduk di samping pintu kamar Sunan Prawoto, terkejut ketika melihat dua orang yang berpakaian serba hitam serta memakai tutup wajah dari secari kain yang berwarna hitam tiba-tiba saja telah berada di hadapannya. Dengan cepat, kedua prajurit itu melompat berdiri. Tangannya pun kini bergerak akan mencabut pedang pendeknya. Tetapi baru saja tangan kedua prajurit itu menyentuh hulu pedangnya, sebuah pukulan keras kini telah menghantam ulu hati prajurit. Sedangkan yang seorang juga terkena hantaman di bagian dadanya, sehingga pandangan kedua prajurit itu pun menjadi gelap. Kedua tubuh prajurit itu kemudian terjungkal jatuh ke lantai, pingsan, dan dengan cepat Ki Rangkut dan Gendon menuju pintu kamar yang terbesar, yaitu kamar dari Sunan Prawoto. Cepat Gendon, buka pintunya sebelum para prajurit Wiro Tamtomo yang lain datang kemari, kata Rangkut. Dan saat itu di dalam kamar Sunan Prawoto yang matanya hampir buta masih bermain dengan putranya. Tetapi pendengaran Sunan Prawoto adalah pendengaran yang baik, bahkan sangat baik. Telinga itu telah menangkap suara benda berat yang jatuh tepat di depan pintu kamarnya. Lalu disusul beberapa kali terdengar suara aneh dari arah pintu kamarnya. Pintu yang tertutup dan telah dipasang palang pintu dari dalam seperti sedang bergesekan dengan sebuah benda yang keras. Dengan cepat, kini diraihnya keris pusakanya, yaitu keris Kiai Bedok yang terselip di belawang yang masih menempel di dinding di dekat dipan berukirnya. Desis Sunan Prawoto sambil menempelkan jari telunjuk ke bibirnya. Kanjeng Prameswari dan juga Pangeran Pangiri terdiam. Mereka berdua gemetar ketakutan mendengar suara-suara perlahan yang berasal dari arah pintu kamarnya. Pangiri,
bisik Sunan Prawoto kepada putranya, yaitu Pangeran Panggiri. Pangeran Panggiri memandang ke arah romonya dengan pandangan yang ketakutan. "Sembunyilah dulu di bawah dipan, Ger," kata Sunan Prawoto. Dengan cepat, Kanjeng Prameswari menurunkan Pangeran Panggiri agar supaya bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Pangeran Panggiri, satu-satunya anak laki-laki Sultan Demak yang belum berusia 5 warso, kemudian merangkak masuk ke kolong dipan. Lalu anak kecil yang ketakutan itu pun berdiam diri di sana. Di depan pintu, Gendon masih berusaha membuka pintu yang sudah dipasang sebatang kayu sebagai palang pintunya. Lalu ia mengeluarkan 2 buah peralatan yang sebuah diberikannya kepada Ki Rangkut. Dari sela-sela kedua daun pintu yang sempit, Gendon memasukkan besi pipih berkait, dan setelah kain itu menancap pada palang pintu, maka dengan sekuat tenaga, kayu itu pun diangkat ke atas. Palang pintu itu kemudian bisa terangkat ke atas, lalu dengan besi pipih yang satunya lagi, Ki Rangkut mendorong palang pintu itu ke dalam, sehingga palang pintu itu pun lepas dari tempatnya, dan tanpa disengaja, palang pintu itu terlepas dari kaitannya. Palang itu kemudian jatuh ke bawah dan mengeluarkan suara yang cukup keras. Akibatnya, kedua daun pintu itu pun kini telah terbuka. Ki Rangkut terkejut. Ia dengan cepat mencabut keris Kiai Setan Kober, lalu ia pun berkata, "Gendon, cepat kau lari keluar lewat halaman belakang sebelum para prajurit Wirotamtomo itu datang kemari. Nanti kita bertemu di hutan di tempat kuda-kuda kita." Dengan cepat, Gendon berlari menuju ke halaman belakang, sedangkan Rangkut segera masuk ke dalam kamar sambil membawa keris yang terhunus. Di halaman belakang, hati Gendon berdebar-debar keras. Dilihatnya, 4 orang prajurit Wirotamtomo berada di halaman belakang, ditambah 2 orang prajurit yang sedang nganglang. "Waduh, ada 6 orang," kata Gendon dalam hatinya. Dengan cepat, Gendon menyelinap ke samping, dan sebelum para prajurit itu sadar apa yang telah terjadi, Gendon telah lari sekencang-kencangnya menerobos beberapa orang prajurit Wirotamtomo yang sedang berdiri di halaman belakang. Para prajurit itu terkejut. Mereka kehilangan waktu sekejap, dan ketika mereka sadar, orang yang berhasil menerobos mereka kini telah melompat dan sekarang telah berada di dekat pagar. Gendon melihat beberapa orang prajurit berlari mengejarnya, tetapi Gendon yang dulu adalah seorang pencuri ulung. Ia telah terbiasa dikejar orang, bahkan ia pernah dikejar seluruh penduduk satu desa tanpa pernah tertangkap. Para prajurit yang mengejar hanya melihat orang yang berpakaian serba hitam itu melompat dan kemudian hilang di kegelapan malam. Seorang prajurit yang mengejar juga telah menyusul melompat pagar. Tetapi sampai di luar, ia tidak melihat apapun juga, hanya suasana yang gelap yang terlihat menyelimuti di daerah sekitar pesanggrahan Prawoto. "Siapa orang itu? Apakah dia pencuri?" kata prajurit itu. Kemudian ia pun berjalan memutari pintu belakang, kembali menemui prajurit lainnya yang berada di halaman belakang. Di halaman, para prajurit mendengar pemimpinnya berkata, "Pukul kentongan, periksa semua kamar di ruang dalam, cepat," kata salah seorang prajurit. 4 orang prajurit segera naik ke dalam pesanggrahan, seorang menuju ke kentongan yang tergantung di sudut belakang, sedangkan 3 orang lainnya kemudian berlari masuk ke ruang dalam. Sementara itu, setelah berhasil masuk ke dalam kamar, Rangkut melihat Kanjeng Prameswari yang ketakutan sedang memeluk Sunan Prawoto dari belakang. Kanjeng Prameswari menjerit tertahan ketika melihat seorang yang berpakaian serba hitam dan menutup wajahnya dengan secarik kain hitam menuju ke arahnya dengan membawa sebilah keris yang terhunus. "Siapa kau?" tanya Sunan Prawoto yang matanya hampir buta melihat sebuah bayangan hitam yang berjalan mendekatinya.
Sunan Prawoto, kau masih punya hutang nyawa kepada seseorang. Hari ini, aku akan menagih kepadamu, kata Rangkut yang siap menggoreskan keris Kiai Setan Kober itu ke tubuh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto terkejut. Seumur hidup, ia hanya pernah membunuh seorang saja, yaitu Pangeran Sekar Seto ing Lepen. Dan sekarang ada seseorang yang akan menuntut balas atas kematian orang yang telah dibunuhnya itu. Kau penangsang? Bukan, kau bukan penangsang. Suaramu bukan suara penangsang, kata Sunan Prawoto. Sunan Prawoto, kau tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang bersiaplah, aku akan membunuhmu, kata Rangkut sambil perlahan-lahan maju mendekati Sunan Prawoto. Ujung bilah keris Kiai Setan Kober kini telah bergetar dan siap untuk membunuh lawannya. Baiklah, aku memang bersalah. Silakan kau bunuh aku, tetapi aku mohon, hanya aku saja yang kau bunuh. Jangan bunuh keluargaku yang lain, kata Sunan Prawoto yang tangannya masih memegang keris Kiai Petok yang belum dicabut dari warungkonya. Rangkut melangkah setapak maju mendekati Sunan Prawoto yang sedang dipeluk oleh Kanjeng Prameswari dari belakang. Tetapi Rangkut terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar suara kentongan tanda bahaya di pesanggerahan yang telah dipukul dengan irama cepat tanpa henti. Mendengar suara titir yang keras, sesaat Rangkut menjadi gugup. Ia harus bergerak cepat, kalau terlambat maka ia bisa tertangkap oleh para prajurit Borotamtomo Demak yang akan segera berdatangan ke ruang dalam. Dengan sekali lompat, Rangkut kini telah berada di depan Sunan Prawoto. Tangannya yang memegang keris Kiai Setan Kober dengan sekuat tenaga ditusukkan ke perut Sunan Prawoto hingga tembus ke belakang. Sedangkan saat itu, di belakang Sunan Prawoto terdapat Kanjeng Prameswari yang sedang memeluk suaminya. Ternyata keris itu masih menggores tubuh Kanjeng Prameswari, tetapi goresan itu adalah sebuah goresan kecil dari keris Kiai Setan Kober. Kanjeng Prameswari pun kini menjerit, dan itu membuat Sunan Prawoto menjadi marah karena istrinya kini juga terkena senjata milik orang yang masuk ke dalam kamarnya itu. Semua terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Rangkut yang khawatir dengan adanya suara titir dan telah menusuk tubuh Sunan Prawoto kini segera melompat mundur, dan kemudian ia pun berlari menuju ke arah pintu. Sunan Prawoto yang marah karena Kanjeng Prameswari juga terkena keris orang itu, dengan cepat ia mencabut keris Kiai Petok. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir, keris itu kemudian dilemparkan ke arah bayangan hitam yang hampir mencapai pintu. Tanpa disangka oleh Rangkut, dari arah belakang, keris Petok yang dilempar dengan tenaga terakhir Sunan Prawoto meluncur berputar-putar menuju ke tubuhnya. Rangkut yang sedang berlari akan keluar dari pintu kini telah berhenti ketika ia melihat di luar kamar ada beberapa orang prajurit Borotamtomo yang berlari menuju ke arah kamar Sunan Prawoto. Maka Rangkut pun kini telah bertekad akan membunuh semua prajurit yang menghalanginya. Rangkut yang bersiap akan melompat menerjang para prajurit Borotamtomo dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober kini terkejut ketika kakinya terasa seperti digigit ular weling. Akibatnya, sesaat kemudian salah satu kakinya kini telah lumpuh. Masih dilihatnya beberapa orang prajurit Borotamtomo itu masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Rangkut merasa seperti kehilangan semua tenaganya, sehingga tubuhnya kini tiba-tiba terjatuh ke lantai. Keris Kiai Setan Kober yang berlumuran darah masih erat dalam genggamannya. Dilihatnya, beberapa buah kaki para prajurit Borotamtomo kini telah berada di dekatnya, tetapi pandangan matanya semakin lama semakin kabur. Dan sesaat kemudian, semuanya telah berubah serasa menjadi gelap. 4 orang prajurit Borotamtomo yang masuk ke dalam kamar
terkejut ketika melihat di atas dipan Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari tergeletak berlumuran darah, dan di dekat pintu seorang yang berpakaian serba hitam memakai tutup wajah secari kain berwarna hitam juga tergeletak di lantai dengan tangan masih erat memegang sebuah keris yang juga berlumuran darah, sedangkan kakinya telah tertancap sebilah keris. Keempat prajurit itu kemudian segera mendekati Sunan Prawoto yang masih berlumuran darah bersama dengan Kanjeng Prameswari dan salah seorang prajurit Wirotamtomo yang memakai kain cindi berwarna merah memeriksa beberapa bagian tubuh Sunan Prawoto yang masih meneteskan darah, sedangkan di belakangnya tergeletak pula tubuh Kanjeng Prameswari. "Bagaimana Ki Lurah Wiryo?" tanya salah seorang prajurit. "Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari telah meninggal dunia. Coba kau periksa orang yang memakai pakaian hitam yang tergeletak di dekat pintu itu," kata Ki Lurah Wiryo. Salah seorang prajurit Wirotamtomo kemudian memegang dada orang yang tergeletak di dekat pintu yang tangannya masih memegang keris terhunus yang berlumuran darah. "Orang ini sudah mati, Ki Lurah," kata prajurit yang memeriksa tubuh orang yang tergeletak di dekat pintu yang memakai tutup wajah dari kain yang berwarna hitam. Di kakinya masih juga tertancap sebelah keris. "Jangan dirubah letaknya. Kita tunggu sampai Ki Ronggo Pitekso datang," kata Ki Lurah Wiryo. "Baik Ki Lurah," kata prajurit itu. "Di mana Pangeran Pangiri?" "Cari Pangeran Pangiri sampai ketemu." Para prajurit kemudian mencari Pangeran Pangiri, dan ketika seorang prajurit menengok ke kolong dipan, dilihatnya Pangeran Pangiri masih tertelungkup ketakutan. "Pangeran Pangiri, Ger, ini paman. Mari ke sini Pangeran, nanti kita bermain-main lagi," kata prajurit itu yang telah berbiasa bermain dengan Pangeran Pangiri. Pangeran Pangiri pun kini merangkak keluar dari kolong dipan. Kemudian prajurit itu segera menggendong Pangeran Pangiri keluar dari kamar Sunan Prawoto. Suara titir sudah lama berhenti. Belasan prajurit Wirotamtomo juga telah datang di ruang dalam. Tetapi para prajurit itu juga tidak diperkenankan masuk. "10 orang dari kalian cari orang yang berhasil lolos dari kejaran para prajurit. Pakai beberapa obor. Cepat," kata Ki Lurah Wiryo. Beberapa prajurit kemudian berlari keluar. Mereka menyalakan beberapa obor yang telah tersedia di sudut pendopo. Kemudian para prajurit itu berjalan mengitari daerah di luar pesanggerahan. Diperiksanya beberapa gerumbul perdu, tetapi tidak menemukan apapun. Bahkan jejaknya pun juga sudah tidak kelihatan. "Orang itu sudah meninggalkan daerah pesanggerahan," kata seorang prajurit Wirotamtomo yang ikut mencari. Ki Lurah Wiryo yang masih berada di dalam kamar bersama dengan 2 orang prajurit kini bergegas menuju ke arah pintu. Dan ketika dilihatnya Ki Ronggo Pitekso telah tiba di ruang dalam, maka mereka pun berdua kemudian masuk ke dalam kamar. Kedua prajurit yang masih berada di dalam kamar itu pun kemudian diperintahkan untuk keluar, sehingga yang berada di dalam kamar tinggal Ki Lurah Wiryo dan Ki Ronggo Pitekso. Setelah pintu ditutup, maka Ki Lurah Wiryo berkata kepada Ki Ronggo Pitekso, "Kanjeng Sunan dan Kanjeng Prameswari telah meninggal dunia. Orang yang membunuhnya juga telah mati, Ki Ronggo." "Ya, coba kau buka kain hitam penutup wajahnya, Ki Lurah," kata Ki Ronggo Pitekso. Ki Lurah kemudian membuka kain penutup wajah orang itu, dan keduanya terkejut ketika mengetahui wajah orang yang tangannya masih menggenggam sebilah keris yang berlumuran darah. "Orang Jipang," kata Ki Ronggo Pitekso. "Iya Ki Ronggo, dia orang Jipang. Namanya Rangkut. Saya pernah melihatnya beberapa kali di kota Rajan Demak sewaktu ia sedang berjalan bersama Adipati Jipang," kata Ki Lurah Wiryo.
Ya, orang itu adalah Rangkut, orang kepercayaan Arya Penangsang. Kalau begitu, Ki Ronggo tidak meneruskan kata-katanya. Ia hanya berdiam diri sambil menata pikirannya. Ki Lurawirya juga hanya berdiam menunggu kalimat selanjutnya dari Ki Ronggo Pitekso.